Oke, halo apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama Mr. Agung di sini. Tentu saja pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang modul 4. Nah, tapi sebelum kita beranjak ke materi, di sini Mr. Agung mau menanyakan sesuatu kepada kalian nih. Jadi, pernahkah kalian mengunjungi pasar tradisional atau pernahkah kalian setidaknya melihat ibu kalian sedang membeli sesuatu di pasar terus melakukan kegiatan tawar-menawar bersama pedagangnya? Atau pernahkah kalian melakukan sesuatu yang sifatnya taruhlah meminta izin kepada orang tua kalian? Misal kalian ingin pergi ke suatu tempat, terus orang tua kalian belum mengizinkan, terus kalian membujuk atau merayu orang tua kalian agar kalian diizinkan. Atau mungkin juga kalian minta kenaikan uang saku mungkin. Nah itu tadi merupakan salah satu bentuk dari gambaran atau ilustrasi dari suatu proses negosiasi. Nah, kenapa Mr. Agung menanyakan hal tersebut? Tentu saja masih ada kaitannya dengan apa yang akan menjadi materi kita kali ini, yaitu tentang teks negosiasi. Oke, nah teks negosiasi itu apa? Nah, bagaimana bentuk teks negosiasi? Apa tujuan teks negosiasi? Bagaimana struktur teks negosiasi? Dan untuk apa sih kita melakukan suatu negosiasi? Itu akan dijelaskan pada penjelasan berikut ini. Mari kita simak penjelasannya. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Lalu teks negosiasi itu sendiri adalah teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau saling bertentangan. Untuk lebih jelasnya, mari simak contoh teks negosiasi berikut ini. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000, Bu, murah. Boleh kurang kan, Bang? Belum boleh, Bu, barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan, matang pohon. Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan lagi musim, Bang. 20.000 saja ya. Belum boleh, Bu. 28.000 ya, Bu. Biar saya dapat untung, Bu. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa rugi. Iya, Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin, Bu, kalau ada yang busuk, boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Pak. Akhirnya, penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Nah, setelah ini kita akan menganalisis dari contoh teks negosiasi di samping dengan unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Unsur negosiasi yang pertama adalah partisipan. Partisipan yaitu orang yang ikut serta dalam suatu aktivitas atau kegiatan pada teks. Pada teks di samping, partisipannya adalah pembeli dan penjual. Unsur yang kedua, perbedaan kepentingan. Pembeli ingin mendapatkan harga yang lebih murah, sedangkan penjual ingin harga yang lebih tinggi. Nah, karena adanya perbedaan kepentingan, maka muncul pengajuan dan penawaran. Pengajuan pada teks tersebut adalah di percakapan yang nomor 3, si pembeli. Boleh kurang kan, Bang? Itu adalah pengajuan. Terus ada penawaran dari penjual. Belum boleh, Bu. Barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan, matang pohon. Berikutnya pengajuan lagi oleh pembeli. Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang. 20.000 saja ya. Penawaran oleh penjual. Belum boleh, Bu. 28.000 ya, Bu. Biar saya dapat untung, Bu. Nah, berikutnya unsur yang terakhir adalah persetujuan dan kesepakatan. Ini adalah unsur yang paling penting dalam negosiasi. Dikatakan negosiasi berhasil jika ada persetujuan atau kesepakatan antar kedua pihak.
Adapun persetujuan dan kesepakatan dari teks tersebut di bagian akhir ya. Mulai dari pembeli, iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Penjual, saya jamin bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Pembeli, baiklah saya ambil 3 kilo ya pak. Nah, teks tersebut sudah memenuhi unsur-unsur negosiasi dari partisipan, perbedaan kepentingan, pengajuan dan penawaran, serta persetujuan dan kesepakatan. Bagaimana adik-adik dapat memahami teks negosiasi atau belum? Struktur teks negosiasi yang pertama yaitu orientasi. Orientasi berupa pembukaan yang akan memulai proses permintaan atau pengajuan. Pada teks tersebut orientasinya, yang membeli berapa harga sekilo mangga ini bang? Penjual 30.000 bu, murah. Itu adalah contoh dari orientasi. Struktur berikutnya adalah pengajuan. Di pengajuan salah satu pihak mencoba untuk mendapatkan kepentingan yang diinginkan. Pengajuannya dari teks, pembeli, boleh kurangkan bang untuk pengajuan yang pertama. Pengajuan yang kedua, iya bang tapi harganya boleh kurangkan kan lagi musim bang, 20.000 saja ya. Pengajuan yang ketiga, pembeli, baiklah tapi saya boleh milih sendiri kan bang. Setelah pengajuan kita masuk struktur berikutnya yaitu penawaran. Di bagian penawaran, pihak kedua mencoba memberikan balasan setimpal dari kepentingan yang diajukan pihak pertama. Contoh penawaran pada teks. Penawaran pertama, penjual, belum boleh bu, barangnya bagus loh bu, ini bukan karbitan, matang pohon. Penawaran yang kedua oleh penjual, belum boleh bu, 28.000 ya bu, biar saya dapat untung bu. Penawaran yang ketiga, penjual, asal jangan pilih yang besar-besar bu, nanti saya bisa rugi. Nah, sekarang kita memasuki struktur yang terakhir, yaitu persetujuan atau kesepakatan. Persetujuan atau kesepakatan ini adalah hasil akhir dari negosiasi yang berisi kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Bagian ini biasanya berada di akhir sebagai hasil dari negosiasi. Adapun tujuan negosiasi antara lain, yang pertama, mengatasi atau menyesuaikan perbedaan. Yang kedua, memperoleh sesuatu dari pihak lain. Yang ketiga, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua pihak. Dan yang keempat, menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Cara melakukan penawaran, yang pertama menyampaikan pengajuan maupun penawaran dengan sopan. Yang kedua, tidak menekan pihak lain. Yang ketiga, saling menguntungkan. Dan yang keempat, disertai dengan alasan. Teks negosiasi dapat ditemukan dalam bentuk yang pertama bentuk dialog. Yang kedua bentuk gabungan antara narasi dan dialog. Yang ketiga bentuk surat penawaran dan permintaan barang. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang proses negosiasi. Dan saya rasa setelah mendapatkan gambaran singkat tadi, kalian pasti merasakan, oh iya ya, ternyata saya pernah melakukan negosiasi, kayak gitu kan ya. Nah, dan saya harap kemampuan kalian dalam bernegosiasi itu semakin meningkat seiring berjalannya waktu dan berjalannya usia. Kenapa? Karena kemampuan bernegosiasi itu sangat diperlukan di masyarakat sosial, ya kan? Baik dari aspek lingkup yang kecil atau nanti di lingkungan yang cakupannya lebih luas, gitu ya. Jadi itu dulu materi dari Mr. Agung. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sekian dari saya. Bye bye.